Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan berdiskusi santai aja ya. Oke. Kali ini sudah kedatangan tamu dengan Bapak Arif Budiman. Ya betul. Betul nama saya Arif Budiman ya, betul. Oke, lanjut. Oke. Kita diskusi santai aja ya. Siap. Siap. Kali ini kita akan membahas tentang apa ya? Mungkin apa nih pengalaman Bapak nih aja ya. Kayak sejarah mungkin guru sejarah. Bapak sudah berapa lama Pak menjadi guru sejarah? Waduh, saya ngajar sejarah itu dari tahun berapa itu? Tahun 2003 itu sudah ngajar sejarah. Cuma waktu itu sekolahnya itu sekolah kecil. Muridnya cuma 7, ada yang 5 ya. Tapi juga ada yang banyak, 12 paling banyak. Itu Tiga. pertama sekali ya. Tahun 2003 itu pengalaman di Jalan Layur itu loh. Jalan Layur, Rawamangun. Ya, jadi udah pokoknya udah lama lah. Berapa tahun? Ya hitung aja lah. 2003 ke 2023. Hitung aja berapa? 17 ya 20 tahun lah. Ya, 20 tahun sekitar 20 tahun. Gitu ya. Mungkin bisa diperkenalan diri dulu Pak, biar lebih kenal gitu. Oh iya, Sahabat-sahabat. harusnya dielaborasi ke situ tadi ya. Jadi perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Arif Budiman. Kebetulan saya diminta untuk hadir di mungkin channelnya nanti kita akan bikin lah. Mungkin Syair Ma'rifah ya. Syair Ma'rifah channel barangkali mudah-mudahan bisa bisa kita manfaatkan. Sementara ini sebetulnya untuk latihan ini ya teman-teman dan juga seluruhnya, teman-teman dan seluruh sivitas akademika. Jadi kalau tadi apa sih nanya apa sih tadi? Berkenal. Perkenalan diri dulu. Iya. Jadi eh, saya Ari Budiman, eh, sekarang masih aktif di MAN 21 Jakarta sebagai tenaga pengajar sejarah sejarah nasional bersama teman saya namanya Barut. Alhamdulillah kita berkolaborasi untuk mencerdaskan anak bangsa di MAN 21 Jakarta. Sedikit saja ya perkenalannya. Ngajar apa tadi kan mulai ngajar dari 2003. Kalau di Man 21 tahun berapa Pak ngajarnya? Tahun 21 itu tahun 2009 pertama kali. Jadi kebetulan waktu itu kelas jauhnya MAN 5. MAN 5 itu masih di Jakarta Utara. Jadi teman-teman harus tahu bahwa posisi kita sekarang ini lagi di MAN 21 kebetulan. Lagi coba-coba cek sound untuk podcast. Ini di MAN 21. Sementara kalau MAN 5 itu di sebelah utara. Daerah Sungai Tiram atau Marunda itu MAN 5. Nah, dulu itu MAN 21 ini adalah kelas jauh dari MAN 5. Tahun 2009 Mandiri menjadi MAN 21 Jakarta. Seperti itu. Berarti sudah cukup lama nih Pak ya. Berarti pengalaman juga banyak dan pasti apa bertemu dengan siswa-siswa yang berbeda-beda juga ini ya. Terus ada nggak tuh Pak tips atau uh, trik apa tips aja ya biar memudahkan untuk belajar sejarah itu seperti apa Pak? Karena tuh menurut saya tuh kayak belajar sejarah tuh ya lumayan susah ya untuk menghafal. Biasanya tuh tahun-tahunnya tuh susah kayak tahun berapa ya itu saya lahirnya apa gitu kan. Akhirnya apa? Nggak misalnya apa gitu kan. Pasti ngafalin tahun-tahun itu kan susah tuh. Itu gimana tuh Pak? Ya, yang jelas kalau pertama sekali ya, kalau menjadi guru itu kan karena termotivasi untuk apa ya, untuk mengembangkan atau mengaktualisasikan diri. Nah, yang pertama berarti adalah rasa cinta, rasa suka kita terhadap pelajaran tersebut. Kalau dalam pelajaran sejarah itu kenapa suka? Karena banyak hal yang kemudian eh,
dikaji, dipelajari, baik tahun, baik peristiwa. Dan itu semua tentu memberikan satu ketertarikan tersendiri ya, baik itu peristiwanya, terutama peristiwanya. Karena dalam sejarah itu kan pasti ada pelajaran-pelajaran yang bisa diambil, yang itu kemudian memberikan satu inspirasi. Jadi inspirasi-inspirasi itulah yang kemudian mendorong, dan yang mendorong inilah yang kemudian memberikan motivasi dalam kita untuk belajar sejarah. Makanya eh, kalau kemudian kesan yang muncul adalah sejarah itu kesannya adalah menghafal angka dan tahun, itu biasanya seperti itu kan. Iya. Ya, jadi Ya menjadi nama-nama tokoh-tokohnya itu gimana tuh? iya, kalau kita di awal itu sudah menemukan ya sesuatu yang berarti, sesuatu yang berharga dari sejarah, maka otomatis semuanya akan apa ya, terbawa gitu. Jadi kita akan ikut suka dengan pelajaran sejarah dari mana? Dari sesuatu yang kemudian bermakna, dari sesuatu yang berarti. Makanya kita harus kemudian menampilkan pembelajaran sejarah itu sebagai satu pembelajaran yang menarik, sebagai satu pembelajaran yang bermakna. Kalau sejarah itu tidak bermakna, maka hampir bisa kita pastikan, kita bilang saja ngapain belajar sejarah kalau kemudian nggak ada arti. Nah ini yang saya kira memang kurang gitu dari pembelajaran yang pada saat sekarang ini. Jadi kurang menghadirkan pembelajaran itu sebagai sebuah proses yang bermakna. Ketika sejarah tidak bermakna, ketika suatu pelajaran itu tidak bermakna, maka murid tidak menjadi tertarik. Loh, ngapain sih belajar? Betul nggak? Ya, maka sejarah itu harus bermakna. Pengertian bermakna itu harus memberikan arti. Makanya ada dalam satu metode metode pembelajaran itu adalah kontekstual. Pembelajarannya dinamakan dengan pembelajaran kontekstual. Jadi harus se sejalan, sesuai, bukan sesuatu yang diingat, diingat-ingat, dihafal doang, bukan. Tapi adalah sesuatu yang real, gitu, Mbak. Ya, jadi sebetulnya pembelajaran sejarah itu menjadi menarik ketika sebetulnya tidak harus sejarah apapun lah. Sekarang kan problem yang dihadapi pembelajaran baik itu IPA maupun IPS maupun bahasa itu kan problemnya sama. Kalau pembelajaran itu tidak memberikan sesuatu yang berarti, bukan sesuatu yang bermakna, maka itu pasti akan ditinggalkan. Sekarang orang banyak berteori, guru banyak berteori di depan kelas. Itu anak-anak gak bakal nyambung. Maksudnya apa? Buat apa? Maka pembelajaran itu kan sekarang konsepnya itu perkembangannya sangat pesat, sangat luar biasa. Orang yang mengembangkan pembelajaran alam itu ya, pembelajaran alam seperti pembelajaran yang dikelola oleh Dik Doang, itu dia juga mengembangkan model pembelajaran yang apa namanya, yang praktik gitu ya, yang praktik. Praktiknya itu artinya dia terjun langsung ke lapangan, mempraktikkan segala sesuatu. Dia dia ketemu petani, dia terjun ke lumpur gitu kan, eh, bermain dengan tanaman padi, mencangkul dan seterusnya. Itu kan praktik yang sebetulnya itu yang kita sebut sebagai pembelajaran yang bermakna. Itu lebih lebih menarik sebetulnya. Meskipun saya juga termasuk orang yang meyakini bahwa proses pembelajaran juga harus ada konvensional, yang nggak selamanya harus kayak gitu. Gitu loh. Konvensional itu artinya ketika kita misalnya di dalam pendidikan pesantren itu kan tidak harus kitab terus gitu ya. Selama ini memang kita belajar kitab itu misal tekstual banget kan. Ya, mungkin perlu ada modifikasi itu jika itu memang itu dimungkinkan di pesantren. Tapi nampaknya kalau kita bicara pesantren, selama ini pesantren itu ya modelnya seperti itu. Tapi orang juga merasa nyaman dengan itu ya nggak ada masalah. Kalau konvensional itu masih bisa dipakai dan kemudian tercapai tujuan dari pembelajaran itu ya, saya kira kita nggak harus berinovasi kalau itu memang dimungkinkan. Saya punya seorang teman namanya Pak Supriyatin, dia sekarang kepala sekolah di SMA Insan Cendekia Al Kausar di Sukabumi. Dia punya prinsip gini, saya nggak mau belajar inovasi Pak Arif. Ini menarik juga ya, teman-teman termasuk eh,
teman saya Pak Barut di MAN 21 Jakarta itu kan berinovasi terus. Itu kata teman saya nggak mau berinovasi. Saya ingin menjadi seorang guru yang konvensional. Wah, Al-Kausar loh, selevel Al-Kausar. Di saat waktu itu kita coba untuk selalu senantiasa dituntut oleh direktur namanya Pak Douglas Prabawono. Dia sendiri, saya mau jadi guru yang konvensional. Saya ingin jadi guru ketika duduk kelas di atas meja, di atas kursi duduk seperti ini ngajar, dan saya akan menerangkan materi seperti guru saya waktu di sekolah maupun yang mungkin di pembelajaran yang konvensional seperti pesantren misalnya seperti kiai, dia ingin seperti itu malah. Artinya dia nggak terpengaruh dengan riuh rendah hiruk pikuk orang berinovasi dalam pembelajaran, tapi dia memilih saya mau belajar biasa gitu loh. Jadi Kalau menurut Bapak tuh, nggak kenapa. kalau menurut Bapak itu lebih efektifan mana? Pembelajaran dengan inovasi atau masih klasikal yang seperti yang kan teman Bapak sendiri? Kalau saya sih di mix, dicampur saja. Artinya kita tidak monoton pembelajaran yang seperti itu terus. Kita menerapkan misalnya kuis ya. Sekarang kan lagi ramai kuis nih. Ada kuisis, ada apa lagi Mas? Ada Kahoot ya. Banyaklah aplikasi-aplikasi yang bisa dipakai. Kan sekarang gini, kita tanya sama anak-anak. Kita tiap hari kuis. Kan nggak mungkin anak-anak pasti jawabnya pasti nggak mungkin ye. Ada saat di mana dia pasti akan merasa bosan. Benar nggak Mas? Nggak mungkin dia setiap hari misalnya kuis terus, nggak mungkin. Pasti ada sesi di mana seorang anak ingin mendapatkan penjelasan materi dari gurunya, klarifikasi, sinkronus. Ya, dalam konsep kurikulum Merdeka Belajar itu ada sinkronus. Artinya mensinkronkan eh, model-model ataupun eh, penjelasan-penjelasan atau praktik-praktik dalam belajar yang sudah berlangsung itu kemudian dijelaskan. Jadi mereka memiliki satu gambaran yang utuh tentang materi. Kalau misalnya setiap hari main, nggak mungkin juga. Bosen anak-anak. Ke sawah terus juga bosen, nggak mungkin. Pasti ada satu sesi di mana seorang anak itu membutuhkan eh, menulis secara konvensional. Saya termasuk orang yang kalau mau konvensional nggak apa-apa. Mau inovasi, ayo gitu loh. Jadi sangat fleksibel. Artinya saya mencoba untuk menyesuaikan, beradaptasi dengan berbagai macam hal. Karena memang itu semestinya kan seperti itu gitu loh. Jadi ketika misalnya kepala sekolah ngajak lari, Pak Arif, kita mau inovasi, ayo, Pak Arif, kita modelnya kayak kayak tradisional konvensional, ngajar itu harus tenang di kelas, ayo. Kan ada kepala sekolah yang kayak gitu. Ya, beberapa saat yang lalu kan seperti itu, ada kepala sekolah yang seperti itu. Ada juga yang berinovasi. Macam-macam kan, ada yang juga membiarkan terserah gurunya mau ngajar kayak gimana juga ada. Ya kan? Kalau saya termasuk yang ingin coba menggabungkan seluruh metode belajar, paradigma belajar, konsep belajar. Kita sesuaikan aja kalau anak-anak sedang bosan dengan misalnya ceramah terus pasti bosan. Kita bertemu pertama kali dalam pertemuan pertama di kelas, ceramah nggak apa-apa. Mau namanya juga perkenalan. Tapi kalau sudah satu, dua, tiga kali pertemuan, habis itu bosan, nggak mungkin kita akan ceramah terus. Kecuali kita mempersiapkan materi dengan sebaik mungkin. Itu pun juga saya kira tetap kebosanan itu pasti ada di anak kita. Jadi kalau saya ya, eh, digabungkan saja gitu, Mbak Syarifah. Ya, terima kasih nih Pak tipsnya. Kalau belajar sejarah tuh bisa nggak sih kayak prakteknya itu seperti apa gitu? Kalau mungkin kalau belajar biologi atau belajar apa kan prakteknya kan ya memang yang saat ini ya. Kalau sejarah kan tampau nih ya. Ya, itu bagaimana tuh? Prakteknya itu seperti apa? Kalau Ya, belajar sejarah itu. ada Mungkin eh, ini kan juga berbagi kepada teman-teman guru yang lain nih yang nonton. Mungkin ada guru-guru dari mana bukan yang ngajar di sini kan. ada banyak yang memang sering diterapkan di guru-guru kita itu banyak lah ya, banyak inovasi-inovasi yang bisa diterapkan ya di dalam
eh, usaha seorang guru untuk mendekatkan materi dengan muridnya, gitu. Sehingga mereka betul-betul mengalami seperti mengalami langsung atau melihat langsung, bukan sekedar teori. Artinya begini, asumsi teori itu kan ada di bayangan, cuma membayangkan. Nah, sementara kalau dalam sejarah, fakta-fakta sejarah itu kan bisa kita temukan di suatu tempat yang dinamakan dengan museum. Salah satu ya, saya tidak mengharuskan bahwa setiap guru itu harus ke museum. Tapi memang secara umum lah, mainstream pembelajaran sejarah itu selalu eh, diarahkan untuk kemudian melakukan kunjungan langsung, melihat langsung lewat museum. Artinya di mana seorang guru itu memperkenalkan secara langsung dengan fakta-fakta sejarah, ya, melihat langsung peninggalan-peninggalan sejarah, sehingga dia tidak membayangkan lagi, tapi melihat secara langsung. Meskipun memang tidak semua yang ada di museum itu adalah benda asli sejarah, kan enggak. Ada yang replika, betul? Tetapi setidaknya replika itu kan menggambarkan dibuat sedemikian rupa sehingga mirip dengan apa benda, mirip dengan benda yang sesungguhnya dari sejarah itu. Sebut saja misalnya prasasti Tarumanegara misalnya, atau prasasti Kebun Kopi misalnya, atau prasasti Ciaruten. Itu dibuat sedemikian rupa mirip dengan prasasti itu. Itu artinya bahwa anak itu benar melihat bahwa memang seperti itu. Yang aslinya pun seperti itu, cuma dibuat. Ya, itu namanya dengan replika atau tiruan. Nah, artinya apa? Artinya seorang anak itu belajar secara langsung dengan fakta-fakta dan data sejarah. Seperti itu, Mbak Nabila. Nah, kalau metode yang itu banyak banget, banyak banget. Seperti misalnya yang dipraktekkan oleh teman-teman di sejarah itu banyak ya. Seperti misalnya ada sosiodrama. Sosiodrama itu sebetulnya adalah metode di dalam pembelajaran sejarah yang sebetulnya sudah sangat lama, Mas ya. Sudah sangat lama, sudah klasik, sangat klasik. Artinya bermain peran, ya kan? Misalnya jadi Soekarno, pernah seperti itu kan? Pernah belajar sejarah kan? Ya artinya prakteknya biasanya begitu. Itu kan praktek yang sudah jadul banget gitu loh. Kalau inovasi-inovasi terbaru ya, inovasi-inovasi terbaru itu kalau di sejarah itu misalnya kunjungan virtual. Saya lupa namanya apa, tapi itu ada kunjungan virtual di mana orang itu sebetulnya konsepnya hampir sama kayak kunjungan ke museum. Tapi dia datang langsung lewat dunia maya, bahkan kalau perlu menggunakan kacamata 3 dimensi, untuk mengunjungi tempat-tempat bersejarah. Misalnya ke Menara Eiffel di Prancis. Dia bisa datang ke Menara Eiffel itu di bawahnya, di bawah Menara Eiffel, di sampingnya, di gedung sebelah mana, bahkan di puncaknya pun dia bisa. Itu artinya kunjungan secara langsung. Biasanya aplikasi yang dipakai itu adalah Google Earth, ya kan? Itu sangat membantu itu, ya. Jadi kalau misalnya kita bicara tentang pembelajaran sejarah itu modifikasi dan inovasi yang dilakukan guru itu sudah sangat beragam. Teknologinya sangat memungkinkan itu. Cuma kadang-kadang sekolah itu memang tidak merespon dengan cepat. Orang masih melihat belajar biasa aja dulu lah. Mungkin terkendala dengan dana atau teknologi atau perangkat yang memang tidak bisa dipenuhi oleh sekolah, sehingga terkendala di situ. Nggak mungkin Pak Arif kunjungan ke apa namanya kita bikin kayak semacam multimedia yang benar-benar itu kan kan nggak semua sekolah bisa mengadakan gitu loh. Tapi kendalanya tuh di dananya, Bu. Di Cara pendanaan belajar ya. Di sejarah. pendanaan sekolah-sekolah negeri aja belum belum semaksimal itu, Ada tetapi kendala memang lain nggak misalnya sejarah? kendala lain kendala lain apa, kendala lain kayaknya enggak lah ya. Kalau pembelajaran menurut saya tidak ada yang, tergantung bagaimana kita bisa memanfaatkan perangkat-perangkat yang ada, teknologi yang ada, itu kan sebetulnya tinggal dimodif aja. Sekarang contohnya begini, kayak misalnya kuis ya, penerapan kuisis. Itu kan sebenarnya perlengkapan minimal yang harus ada. Di setiap kelas itu mestinya harus ada komputer. Guru punya komputer, iya. Tapi kalau misalnya di kelas itu ada komputer, itu lebih bagus lagi.
Bahkan kemarin saya sempat ngobrol dengan beberapa guru, idealnya sebuah kelas itu kayak gini Pak Arif, kayak gini itu waktu itu kita lagi ngobrol di lab komputer. Artinya setiap anak itu punya komputer satu. Itu model pembelajaran apapun dengan perangkat teknologi itu sangat mudah. Kalau mudah itu berarti artinya seluruh unsur pendukung itu tersedia. Berarti jaringan internet itu harus kuat. Nah, siap nggak orang tua dengan itu? Siap nggak pemerintah dengan itu? Siap nggak sekolah dengan itu? Itu yang memang bisa menjadi kendala. Sekarang tadi kan bilang kendalanya misalnya. Kendalanya itu adalah kayak misalnya koisis. Setiap anak punya kuota atau enggak? Ya gitu ya Mas ya. Kan nggak semua orang sementara mengandalkan kuota dari sekolah. Naik turun. Putus nyambung. Kan terkendala di situ. Nah kita kan nggak tahu, kita main pukul saja kadang-kadang. Main pukul itu maksudnya pukul rata, kamu nilainya jelek, padahal misalnya HP-nya terkendala. Kan di situ ada unsur apa ya, unsur sebetulnya ketiadaan kuota. Kan kasihan, padahal dia pinter misalnya. Tapi karena nilainya buruk hanya gara-gara jaringan juga, wah ya udah, nilainya segitu kamu. Atau misalnya nilainya bagus, tesnya bagus. Itu salah satu memang yang paling utama. Artinya kalau kita berbicara tentang konsep pembelajaran di abad 21, 21 tuntutannya internet. Eranya era apa? Era digital. Wajib itu, wajib bin wajib. Ya, mic-nya dipakai aja. Dipegang nggak apa-apa lah. Eh, ya Biasa seperti itu. bunyi kayak gimana tuh kalau ada kendala-kendala seperti itu? Ya, kalau kendala-kendala seperti itu ya kita mau gimana lagi? Kalau misalnya kita bicara tentang, Kalau misalnya klasikal tapi tetap menyenangkan tuh seperti apa? nah Coba. itu makanya saya kadang-kadang kemarin itu sempat dibilang nggak usah pakai eh, sekolah tidak membolehkan siswanya untuk tidak untuk membawa HP. Oke, saya bilang oke. Tanpa itu pun saya bisa kok. Misalnya adain kuis, kuisnya udah, kuis yang klasikal saja kita bacain aja. Itu juga bisa kok. Jadi Anak-anak tetap semangat, antusias. semangat artinya mereka tetap disediakan semacam semacam perangkat di mana kuis itu tetap bisa berlangsung. Misalnya kita sediakan 10 soal, kita bikin 10 soal dan setiap mereka harus menyediakan kertas, kertasnya kemudian mereka isi. Kita panggil secara kita bacakan soalnya secara apa ya? Secara menarik dalam artian kita bacakan dengan model kuis. Soal nomor satu, gitu ya. Emang kalau kalau teknologinya memadai, perangkatnya memadai, kayak kayak selama ini yang kayak saya kan memang bikin 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 alat sendiri. Makanya kalau misalnya bicara tentang podcast, anak-anak seneng. Pak Arif alatnya ada semua, makanya kan anak-anak juga seneng. Namanya juga podcast, podcast di kelas. Cuman ini repotnya kan bawa-bawanya itu. Makanya saya sedang memodifikasi suatu perangkat di mana mixernya saya bisa bawa, kameranya bisa saya bawa, itu pasti anak-anak senang semua. Pasti senang. Apalagi saya pernah memodifikasi konsep pembelajaran ini dengan beragam beragam metode, beragam kombinasi, ada ceramah, bahkan ada nasihat, bahkan ada muhasabah, ya kan? Nah, seperti ini kemudian ada ditampilkan musik. Musik kan gampang. Tinggal menyalakan audionya, kemudian kita membaca puisi atau muhasabah, anak-anak itu senang. Kita tidak harus bawakan, mereka yang bawain. Suatu hari pernah ada juga anak yang minta, Pak, bawain lagu dong. Boleh, bawain lagu. Itu kan modifikasi. Artinya, kalau misalnya model pembelajaran yang kita kembangkan, maka menurut saya pembelajaran sejarah itu bukan hanya berisi tentang sejarah, tetapi juga berisi tentang kemampuan berbicara, bahasa, apalagi. Terutama bahasa ya, bikin puisi, bikin pidato, latihan ngomong, apalagi mengeksplorasi, menulis, menulisnya juga bisa. Yang paling penting adalah sekarang tuntutan pembelajaran sejarah itu harus harus pada critical thinking ya. Soalnya itu tuh harus high order thinking, hot skill ya, high order thinking skill. Kemampuan apa, keterampilan berpikir tingkat tinggi. Kalau kemampuan berpikir tingkat tinggi bukan lagi soal-soal seperti soal-soal di dalam ujian P3K yang pendek-pendek itu. Tapi levelnya adalah level yang hot,
Oh itu mahir, di Man 21 sudah ada itu tokohnya yang mahir untuk bikin soal-soal HUTS itu. Ada di depan kita ya, di Man 21. Sudah levelnya itu. Artinya kalau levelnya kayak gitu, menurut saya proses pembelajaran yang pernah saya terapkan itu mungkin kemudian hari nanti di sesi berikutnya, di pertemuan berikutnya itu kita bisa bicara tentang konsep itu. Karena saya sedang mengembangkan dan setiap tahun saya mengembangkan konsep pembelajaran itu. Itu berpikirnya bukan lagi tingkat level rendah. Coba pertanyaannya begini. Coba kalian hubungkan peristiwa yang terjadi pada masa lampau, semangatnya Soekarno dengan semangat kamu hari ini. Nah, itu kan harus kemudian memahami Soekarno dengan baik, baru kemudian dia punya pikiran, oh, saya harus seperti Soekarno, Pak. Saya harus punya semangat untuk bisa bikin tulisan sebagaimana Soekarno. Saya harus bisa berpidato sehebat Soekarno. Atau dia bisa baca materi yang lain, kemudian dia mengatakan, Pak, ternyata yang pidatonya bagus itu bukannya Soekarno, Pak, tapi gurunya yang namanya adalah Haji Omar Said Cokroaminoto. Itu suaranya lebih bariton dibandingkan dengan suara Soekarno. Kalau Malaysia ngajak konfrontasi secara militer, kita hadapi secara militer. Itu lebih bariton. Ya Mas, Haji Umar Said Cokroaminoto suaranya itu lebih bariton. Makanya dia Haji Umar Said Cokroaminoto itu disebut sebagai gurunya Soekarno. Kan dia punya tiga murid. Pertama adalah Samaun. Semaun atau Samaun Mas? Samaun ya? Apa sih? Samaun ya? Samaun. Sosialis. Kemudian Soekarno nasionalis. Satu lagi adalah SMK. Tahu SMK? Karmarijan Kartosuwiryo. Saya sangat tahu tentang itu. Kalau ngomongin SMK, saya sangat tahu. Ya, karena kita tahu persis ya, tahu persis. Seperti itu. Jadi pembelajaran sejarah menurut saya, yang selama ini saya lakukan, menurut saya ini keyakinan kan nggak apa-apa. Itu lebih dari sekedar menghafal doang. Kalau menghafal doang itu menurut saya itu adalah bagaimana kita bisa menilai anak kemampuan pada level kognitif. Pembelajaran itu ada tiga, kognitif, afektif, psikomotor. Kognitifnya mah gampang. Tahun berapa Soekarno lahir? Tanggal berapa uh, PBB didirikan atau tanggal tanggal berapa Pancasila dilahirkan dan seterusnya. Hujan-hujan itu kan mereka pada keluar misalnya apa eh, tanggal berapa, tahun berapa itu biasanya rata-rata kan pada lupa tuh. Kalau berarti tuh yang di kognitifnya kan yang Iya, makanya susah. makanya kan antara realitas realitas ideal dan realitas kenyataan itu kan berbeda. Satu sisi kan sama saja kita bicara tentang ujian, ujian nasional, ya, ujian nasional. Di tataran ideal itu menganggap tidak penting, tapi di dalam prakteknya itu masih berlangsung misalnya. Itu kan dua hal yang kontradiktif. Ya. Bicara tentang kebijakan pemerintah kita. Sama halnya dengan misalnya eh, materi-materi menghafal itu. Mana sih yang lebih substansi antara materi-materi itu dengan pemahaman mereka, dengan menurut saya adalah apa ya, semacam semacam kemampuan untuk menyimpulkan sesuatu dari sebuah peristiwa, peristiwa sejarah. Menurut saya itu lebih jauh lebih penting dibandingkan misalnya menghafal materi. Meskipun memang dalam beberapa hal ya, dalam beberapa hal itu penting juga. Kita ngajar misalnya nggak ingat tahun itu juga bermasalah juga. Saya ingat seorang dosen namanya Muksid Al-Ghazali. Itu Bang Muksid ya, Pak Muksid. Itu menghafalnya itu kayak kayak memory of apa ya? Gimana saya bilang? Memori fotografinya Gus Dur. Gus Dur Mas, itu mampu menghafal 1.000 nomor telepon. Hafal itu. Itu yang menurut satu analisa dia disebut menurut Greg Barton dia sebut sebagai kemampuan untuk uh, memory of fotografi. Jadi kalau mengingat sesuatu dia kayak moto. Misalnya dapat nomor telepon nih, kayak dia foto, cepret, ingat. Kalau cepret kan itu artinya gerak tangan orang yang ngasih HP itu dia ingat. Itu memory of fotografi. Itu penting juga gitu loh. Tetapi menurut saya ketika orang bisa mampu menyimpulkan sebuah peristiwa sejarah itu keren sekali. Artinya gini, kalau misalnya kita bicara materi kan gampang. Coba Hasyim Asyari lahir tanggal berapa? Cari Google gampang. Tapi apa sebetulnya
kegelisahan yang paling dirasakan oleh Hasyim Asy'ari dengan zaman sekarang? Kan orang nggak bisa jawab. Kegelisahan yang dirasakan oleh Ki Haji Hasyim Asy'ari dibandingkan dengan kondisi sekarang. Google nggak bisa jawab. Karena yang mampu untuk menghubungkan suatu peristiwa sejarah dalam konteks waktu tahun berapa dengan zaman sekarang itu cuma orang yang belajar tentang sejarah. Makanya kalau dikatakan bahwa orang mau tinggal belajar dari Google, iya, belajar pengetahuan iya, tapi belajar untuk menghubungkan, menemukan makna dalam sebuah peristiwa sejarah, Google nggak bisa. Apalagi sekarang ada apa namanya yang GT itu, orang bikin makalah langsung keluar sendiri. Ada itu programnya itu yang terbaru. Lagi rame kan? Misalnya seorang murid dapat tugas dari gurunya bikin makalah tentang proklamasi. Dia tinggal ngetik doang, tolong bikinin makalah proklamasi. Dia ngetik sendiri tentang proklamasi. Bentuknya makalah. Dan itu tidak ditemukan di dalam Turnitin atau mesin pencari keaslian originalitas. Ada seperti itu. Kita bikin makalah tentang makalah misalnya kebudayaan Jawa misalnya. Dia akan keluar sendiri. Ada namanya satu aplikasi kalau nggak salah GT apa gitu. Chat GT, Chat GBT apa? Chat Chat GT atau Pak Asep kemarin nyontohin. Itu keluar sendiri. Jadi kamu bikin bikin apa bikin tesis cepet pakai gituan. Itu nggak mungkin misalnya dites sama dosennya ini keasliannya itu nggak terdetek sama Turnitin itu nggak terlihat. Misalnya sudah selesai satu makalah, bikin makalah lanjutan dong dari tema proklamasi misalnya. Itu bahasanya beda dengan makalah yang sudah dibuat di sesi pertama. Itu beda. Ya, itu kan artinya kemampuan kemampuan teknologi yang sangat luar biasa. Ya. Jadi itu yang dinamakan dengan kecerdasan artifisial atau artificial intelligence AI. Tapi kan kalau misalnya itu kemudian dihadapkan dengan kondisi kayak gitu, apakah kemudian kita akan menyerahkan semuanya kepada robot? Lalu peran manusia di mana? Apakah manusia itu memang hari ini memang direncanakan untuk dimusnahkan dari muka bumi dan seluruhnya kemudian digantikan dengan mesin-mesin robotik itu? Ini kan juga menjadi menarik kalau dalam kajian sejarah. Seperti itu, Mbak Sarifah. Kembali ya, kembali ke tema kita di saat ini. Ya, belajar sejarah itu kan sama saja dengan sejarah itu seperti big data. Seperti apa? Big data. Big data. Oke, sejarah itu adalah big data. Maka hari ini siapa orangnya yang menguasai big data, maka dialah orang yang bisa bahasanya agak tinggi ya, menguasai dunia. Maka kalau misalnya hari ini dunia itu dikuasai sama Amerika, oleh Cina, Rusia, karena mereka lah dengan negara-negara yang memegang big data. Big data ini pasti berbanding lurus dengan teknologi yang mereka punya. Sekarang misalnya bicara apalah, bicara Itu Google. teknologi apa sejarah? Hah? Yang tadi yang menguasai dunia tadi. Iya kan saya tadi katakan bahwa yang namanya sejarah itu ya big data. Big data itu artinya data-data masa lampau, data-data masa yang sekarang. Kan sejarah nggak bisa dipisahkan dengan masa sekarang. Siapa yang punya data paling lengkap? Sekarang semua orang mengakses data dari Amerika, ya kan? Google lah, Yahoo lah, apalagi. Semuanya orang mengakses di situ. Oke, sebut saja misalnya Wikipedia. Orang juga banyak mengakses itu. Sekarang kalau orang sudah satu mengakses, yang kedua adalah ada keuntungan secara komersil dari kunjungan itu. Itu artinya apa? Secara ekonomi mereka itu mendapatkan keuntungan sangat luar biasa. Sebut saja sekarang yang kita lakukan misalnya pakai Zoom. Zoom itu udah miliaran orang yang kemudian mendownload itu udah miliaran. Memanfaatkan miliaran. Itu artinya
Kalau bicara ekonomi sudah jauh tertinggal. Kita belum bicara teknologinya ya. Bicara ekonominya aja yang mereka sudah hasilkan itu sudah jauh tertinggal. Bicara teknologinya kita masih belajar dikit-dikit. Mungkin pengiriman misi antariksa. Kita sama Malaysia aja ketinggalan kok. Ipin sama Upin itu semangatnya tiap hari bicara tentang antariksa. Bicara tentang astronot. Apa dia sebut angkasawan. Itu Malaysia. Kita riset teknologi dibubarkan. Benar nggak? Hah? Tapi kan risetnya kan nggak ada kan? Riset sama teknologinya kan nggak ada kan? Ya brin inovasi doang. Riset, iya. Tapi kan artinya tidak signifikan. Spiritnya sudah beda. Itu spiritnya udah beda. Kalau spiritnya sudah beda, itu artinya ada orientasi yang kemudian sudah beralih ke hal yang lain. Tidak menjadi sebuah tema utama. Temanya justru sekarang beralih ke tema yang lain. Tapi ini ngomong pemerintah, nanti potong aja lah. Takut juga aku. Ya. Kurang lebih seperti itulah. Jadi maksud saya kalau kita bicara sejarah, sejarah itu big data. Nah, big data itu bicara teknologi. Sekarang gini misalnya, eh, sejarah apa yang bisa kita ambil dari sejarah? Ya. Sejarah itu kenapa harus harus bicara mengenai sejarah? Betapa pentingnya sejarah. Sejarah itu tadi saya katakan sebagai big data, sebagai sumber informasi, kumpulan informasi. Orang kan kemudian tidak membatasi. Sejarah hari ini tidak hanya berbicara tentang perang. Sejarah hari ini tidak hanya berbicara tentang politik, tapi sejarah hari ini bicara tentang banyak hal. Kemarin dosen juga sempat mengatakan bahwa ketika kita belajar sejarah sekarang tidak harus bicara tentang tema-tema itu, tema-tema yang mainstream, tapi bicara tentang kuliner, bicara tentang teknologi. Ada seorang di jurusan sejarah eh, di perkumpulan alumni ya, alumni sejarah itu di kemarin presentasi tentang teknologi nuklir zaman Soekarno. Itu kan nggak pernah tereksplor. Yang sebenarnya itu menjadi sebuah tema yang menarik. Kan tidak harus bicara PKI terus eh, Soeharto PKI, Soekarno PKI, siapa lagi PKI dan seterusnya. Capek gini ngomongin di situ terus. Tapi bagaimanakah sesuatu yang lebih signifikan yang bisa memberikan makna yang lebih penting bagi bagi kesejahteraan nasional itu menurut saya lebih lebih utama, menjadi menarik kalau menurut saya. Jadi orang yang kemudian mengerti sejarah, memahami sejarah, kenapa begitu begitu suka dengan sejarah? Karena sejarah itu artinya adalah bicara mengenai pengetahuan, berbicara mengenai banyak hal. Justru itu yang kemudian menjadi satu informasi utama, data utama yang kemudian dibutuhkan. Segala hal. Kalau orang belajar sejarah itu harus seluruh aspek dalam kehidupan itu kan kemudian dikaji. Ya. Itu yang kemudian menjadi daya tarik kenapa sejarah menjadi sesuatu yang penting untuk dikaji. Seperti itu Mbak Sarifah. Ini udah cukup kayaknya ya. Saya yang jadi Saya saya sutradaranya. Kita jangan berdebat di sini ya. Selesaikan saja. Ya, baik. Terima kasih ya Pak Arif atas waktunya dan sama-sama. berbagi pengalaman eh, belajar sejarah yang menyenangkan. Berarti harus senang dulu ya. Iya betul. Baru mungkin mudah untuk belajar sejarah dan banyak juga semuanya di dunia ini apa bukan tergantung ya, berawal dari sejarah. Semuanya berkaitan gitu. Pokoknya semuanya teknologi sekarang juga itu juga ini apa berawalnya dari sejarah dulu. Betul. Berarti benar-benar sangat-sangat atau sangat-sangat Bicara. sejarah itu sangat penting. Terus ada apa yang mau disampaikan yang terakhir?
yang terakhir. Closing statement lah. Closing statement. Oke, kalau saya berharap sejarah tetap harus menjadi eh, satu apa basis di dalam ilmu pengetahuan. Ya. Sejarah harus menjadi basis ilmu pengetahuan. Bahkan dia menjadi satu eh, data utama, fondasi utama di dalam kehidupan bermasyarakat, ya, dan juga bernegara pastinya. Karena itulah eh, sumber inspirasi terbesar, ya, sumber inspirasi terbesar. Saya ingin mengatakan bahwa yang namanya sejarah itu adalah ilmu pengetahuan itu sendiri. Orang tidak mungkin membangun ilmu pengetahuan tanpa data-data historis. Karena seluruhnya dibangun berdasarkan teori, dan teori itu kan eh, dibangun berdasarkan pengalaman-pengalaman historis atau temuan-temuan. Data-data itu kan sifatnya sebetulnya adalah historis. Makanya ketika kita mengkaji sejarah, mencintai sejarah, itu sama artinya dengan kita mencintai ilmu pengetahuan. Demikian. Terima kasih. Pak ya buat teman-teman yang nonton pada ini siang ya, siang hari ini. Nah, mungkin cukup itu aja dari saya. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya udah mungkin ini aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.